Aduh, kembali lagi akhirnya sama gua nih, Rasni Mahardika. Ya, setelah berapa lama gua terakhir review ya? Aduh, maaf nih ya, pokoknya lagi sibuk dah jaga toko. Asik. Ya, hari ini gua mau review film, tapi sendirian dulu ya karena masih PPKM gitu. Film yang baru aja rilis sebenarnya, tapi kayaknya bulan Juli ya rilisnya gitu. Judulnya Gibah. Nah, film ini diproduksi sama MD Pictures sama Blue Water Company gitu ya. Orang-orangnya kayaknya sama kayak yang bikin Makmum ya. Gitu ada Riza Pahlavi, ada scriptwriter-nya itu yang Makmum juga, sama film ini disutradarain sama Monty Tiwa. Nah, udah lama gue nggak lihat Monty Tiwa nyutradarain film horor ya. Terakhir kayaknya apa ya? Pocong ya. Tapi yang paling gue ingat sih Keramat. Wah, itu gokil sih. Oke, jadi si Gibah ini ceritanya adalah tentang seorang mahasiswa gitu, mahasiswi ya, namanya Firly. Dia ikut kayak UKM jurnalistik gitu di kampusnya, tapi cuma 5 orang gitu. Kayak sepi peminat ya mungkin UKM ini. Si Firly ini akhirnya harus menyelesaikan masalah terkait ada temennya namanya Okta gitu. Dia kayak diikutin setan gitulah, habis ngeliput investigasi dosen yang kayak melecehkan mahasiswinya gitulah. Nah, dari situ akhirnya Firly kayak gibah gitulah pokoknya gitu, terjebak dalam gibah itu dan dia selalu diikutin rasa halusinasi dan setan gitu, sama jin ifrit gitu. Sampai akhirnya pokoknya gitulah berusaha buat mengusir jin itu gitu dari si Firly dan Okta ini. Gitulah kurang lebih filmnya. Sebenarnya tujuan filmnya itu bagus sebenarnya. Dia ngomongin tentang janganlah percaya gitu aja sama hoax gitu ya, atau sama rumor gitu yang baru sekali lu lihat atau lu cuma denger dari orang gitu. Itu bagus tuh. Itu menurut gue muatannya cocok buat kondisi orang-orang Indonesia saat ini gitu ya. Yang gampang banget percaya hoax gitu ya, gibah, julid gitu. Seneng banget ada gosip gitu. Itu contoh yang menarik lah gitu buat dikulik gitu. Jadi ngomongin tentang ini jangan pernah gibah. Tapi di sini juga ada sudut pandang dari agama Islam gitu yang ngomongin kalau nggak boleh berprasangka buruk gitu sama sesama kaum muslim. Kayak makan bangkainya katanya gitu. Yang menolong sih menurut gue di sini aktingnya Asri Welas lah ya. Aktingnya Asri Welas sangat menolong gitu. Gue nggak tahu kalau nggak ada Asri Welas ya udah lah ya, Mamang Opik ya. Sama Opik Kumis gitu kan, ada Arafah, ada Andika Bosterli, tapi yang paling menolong menurut gue aktingnya Asri Welas lah di sini. Kayaknya dia selalu jadi bumbu yang menarik gitu ya, selalu jadi karakter pendukung yang menarik di film-film gitu, termasuk di sini juga gitu. Terus yang menurut gue menarik ya, 2 itu aja gitu. Sisanya gue yang agak mengganjal gitu, dalam tanda kurung kurang suka gitu ya. Itu yang pertama pasti tentang cerita lah, ngomongin tentang konflik dulu gitu ya. Konflik utamanya sebenarnya nih di awal film itu adalah ada kasus dosen sama mahasiswi gitu. Ada dosen yang melecehkan mahasiswinya gitulah demi nilai gitu. Terus akhirnya dijadiin berita, tapi akhirnya Okta yang nulis beritanya tuh dihantuin. Itu tuh agak bermasalah gitu logikanya gitu. Kayak menurut gue kayak masalah begini kan harusnya investigasinya lebih ke dosennya gitu, bukan ke mahasiswinya. Tapi ini tuh kayak mahasiswinya gitu yang diinvestigasi gitu, sampai akhirnya dibumbu-bumbuin dan akhirnya si Oktanya dihantuin karena dia gibah gitu, kayak nambah-nambahin lah yang nggak ada di cerita, ibaratnya nggak ada di fakta tuh ditambah-tambahin gitu. Terus akhirnya jadi gosip gitu ya, si mahasiswinya katanya sampai depresi gitulah pokoknya karena artikel itu gitu. Tapi artikelnya belum terbit gitu, kayak udah depresi padahal artikel belum terbit gitu ya, dan lebih fokus ke mahasiswi dibanding ke dosennya gitu. Jadi investigasinya nih kayak kok malah menjatuhkan mahasiswinya. Gue sih agak kurang gitu. Aduh. Terus berikutnya di dalam cerita itu juga menurut gue ada 2 hal yang bermasalah gini ya, tentang cerita gibah ini gitu. Yang pertama tentang si asal-usul jin ifrit gitu. Asal-usul jin ifrit ini nih kenapa tiba-tiba milih Okta gitu ya, yang dia nulis berita tentang dosen dan mahasiswi ini gitu. Kenapa dia memilih Okta yang lagi menginvestigasi dosen dan mahasiswi? Itu yang pertama. Yang kedua, cara setannya ini nih, si jin ifrit ini mungkin ya, datang tuh biasanya lewat nguap gitu, dan
pas lagi gibah gitu. Pas lagi gibahnya ini nih juga agak nggak pas gitu menurut gue. Tapi ya yang pertama tuh kenapa Okta itu dulu ya. Masalah pertama kenapa Okta gitu. Kenapa nggak yang lain gitu. Akhirnya baru Firly kan setelah dari Okta terus Firly gitu. Kenapa orang-orang ini gitu. Si Okta ini kan sebenarnya dia nggak jurnalis infotainment lah, dia coba ya pokoknya dia nambah-nambahin dikit lah biar kayak sensasional, terus akhirnya dihantuin gitu. Berarti jurnalis infotainment di luar sana semua dihantuin jin ifrit. Gue langsung mikirnya gitu, kayak anjir, orang kalau bikin berita gosip berarti dihantuin jin ifrit nih. Diteror sama setan nih, jangan-jangan nih. Terus gue kayak aduh, ini tuh mungkin akan lebih masuk akal kalau ada usaha dari dosennya ibaratnya gitu buat menghalangi investigasi itu, buat menghalangi si artikel ini terbit misalnya gitu ya. Kayak dia mungkin melihara jin gitu kan, akhirnya Okta dikirimin jin gitu biar beritanya tuh nggak terbit gitu lah, intinya gitu. Kalau kayak gitu kan lebih masuk akal menurut gua gitu, dibanding ya udah Okta cuma gara-gara nulis ya gue mau nambahin dikit nih biar lebih seru terus dihantuin setan. Aduh anjing, terlalu remeh aja menurut gua masalahnya. Terus yang kedua tuh tentang gimana cara setan ini muncul gitu ya. Jadi setiap kita gibah terus nguap, akhirnya tuh pokoknya masuk roh-roh gitu lah intinya gitu. Terus akhirnya ntar lu halusinasi gitu kan, kayak wow kejadian serem gitu. Terus ternyata mimpi atau gua apa gitu kan, kebangun gitu. Nah intinya gitu. Terus ini tuh kayak anjir, kayak terlalu segmented aja buat orang Islam gitu maksudnya. Dengan nguap terus lu nggak tutup gitu, terus masuk setan gitu kan. Terus lu gibah, terus kayak pokoknya masuk setan gitu. Nih coba lihat karakter Dina deh. Salah satunya karakter yang Kristen sih. Gue ngeliat dia nggak pernah gibah. Terus sekalinya gibah nih di akhir film, nggak ada tuh roh-roh masuk gitu. Menurut gue kayak ini apa buat orang Islam doang nih film. Maksud gue kayak aduh, terlalu segmented banget sih. Maksudnya kayak udah buatan Islam aja lah. Maksud gue kayak karakter orang Kristen di sini cuma jadi apa bumbu aja gitu di sini. Terus kan cara munculnya tuh halusinasi ya. Nah halusinasi ini menurut gue udah usang banget gitu dari zaman Freddy Krueger gitu kan. Kayak lewat mimpi kalau itu. Terus apa setan tuh pasti halusinasi gitu. Tuh kayak aduh, boleh cara yang lebih kreatif lagi nggak ya, yang kayak It Follows gitu misalnya gitu kan. Itu kan juga dihantui rasa bersalah kan, konsepnya kan kayak gitu, dihantui rasa bersalah gitu. Dia habis karakternya itu melakukan seks bebas, terus akhirnya diikutin sama setan gitu. Dimanapun, kapanpun, pokoknya dia kayak, ini ada setan dari jauh, mendekat gitu kan. Wah itu kan kayak satu konsep yang menurut gue kayak simple tapi kena gitu. Oh dia ngikutin ya, ini rasa bersalah ini ngikutin dalam bentuk setan gitu. Ini tuh kayak, udah halu, wah pokoknya ntar dihantuin gitu. Setannya muncul gitu kan. Masuk ke upside down. ada upside down, dunia upside down kayak di Stranger Things gitu kata gue. Aduh, kayak udah sering gitu. Aduh, capek gue ngeliatnya. Itu aja sih dua hal itu gitu ya. Kalau misalnya kita bahas tentang adegan gibahnya, ini kan filmnya tentang gibah ya. Adegan gibah yang pertama tuh menurut gue yang jadi masalah ketika lagi kurban, terus Yola nih ditunjuk sama Arga, Verrell Bramasta buat ngeliput kurban. Terus taunya di hari H dia demam, bilang ke Firly gitu kan, nelpon, gue gak bisa nih, gue demam. Terus Firly akhirnya ya udah gue gantiin deh gitu. Ternyata si Yola update dia lagi kayak di kamar mandi hotel gitu kan. Ya akhirnya muncul tuh masalah. Dan yang nunjukin itu pertama kali adalah Ulfa. Gue tuh ngeliat setiap beberapa kali tuh kayak Ulfa muncul buat gibah malah gitu. Tapi yang kena siapa? Yang kena Firly, yang mulai gibah padahal si Ulfa. Ulfanya selamat. Ini paling klimaksnya adalah ketika pas Ulfa, Firly sama Dina gitu kan di kosannya dikumpulin sama Umi, sama Asri Welas buat ngasih tahu kalau ada makhluk jahat gitu menghantui kalian karena kalian gibah. Gitu kan. Terus Ulfa dengan entengnya jawab, "Ya, gibah ya elah gibah. Kirain mah apaan? Duh, enteng banget lu yang mulai." Lu yang mulai nih tiap gibah gitu, tapi lu yang selamat, makanya lu enteng ngomong gitu. Yang kena Firly sama Okta. Ya Allah, kocak gitu kata gue. Terus treatmentnya dari dari awal sampai habis tuh horor komedi lah, mungkin kayak gitu pengennya gitu. Tapi menurut gue horornya nggak serem,
komedinya nggak lucu gitu kan, jatuhnya malah annoying gitu. Nah yang terakhir nih ya, yang terakhir tuh menurut gue ini konteks aja gitu di luar filmnya, tapi kan ada di filmnya gitu ya. Ngomongin tentang jurnalistik harus punya nurani gitu ya. Jurnalistik harus punya nurani, kata Arga dengan tegasnya gitu. Jurnalistik harus punya nurani gitu. Tapi masalah di sini tentang dosen yang melecehkan mahasiswinya gitu. Itu cuma kayak by the way aja gitu. Terus kayak mahasiswinya sampai depresi nih gara-gara nih artikel. Terus dia gugurin kandungan gitu, ya ampun. Kok bukannya malah menolong ya? Maksud gue kayak jurnalistiknya kok nggak menolong mahasiswi ini gitu. Dia malah jadi makin down, akhirnya kayak makin terpuruk gitu. Terus penulis-penulisnya tuh malah dihantuin, di teror sama setan gitu, kayak aduh. Jadi kayak ya udah, setan muncul dari mana, investigasi ini muncul dari mana, mahasiswinya depresi juga di mana tahu gitu kayak. Dan yang paling gue sedihnya adalah ini nggak selesai masalah ini. Di awal film ini masalah yang memulai loh. Jadi konflik utamanya sebenarnya gitu. Yang membuat Okta akhirnya diteror sama setan. Tapi di akhir nggak ada gitu. Oktanya juga kemana kita nggak tahu gitu kan. Udah pokoknya Firly-nya selamat gitu. Dan jangan gibah pokoknya gitu. Buat skornya gue kasih 3 aja lah ya dari 10 gitu ya. Terima kasih buat tuntunannya gitu. Kalau kita diingetin jangan sampai gibah gitu, jangan sampai ngomongin prasangka buruk sama saudara kita sendiri gitu kan, ibaratnya. Ya makasih ya gitu. Ditunggu aja Pak Montitiwa Keramat 2-nya gitu ya. Saya sangat merindukan gitu ya horornya Pak Montitiwa gitu, karena saya membekas banget lah Keramat yang pertama gitu ya. Pokoknya makasih ya buat filmnya. Dan mungkin abis ini gue udah nggak mau gibah-gibah lagi. Ini termasuk gibah nggak sih? Enggak kan? Gue ngomong aja kan? Ya udahlah. Ya pokoknya jangan lupa komen, like, kita diskusi ya. Kalau ada yang nggak setuju sama pendapat gue, kita diskusi. Tapi ya kalau misalnya setuju, ya kasih penjelasannya buat kita juga gitu. Like dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar dapat update-update konten terbaru dari Sineklip. Jangan lupa juga join Discord kita ya. Nanti kita bisa bahas macam-macam di situ, dari mulai film Indonesia sampai series Korea, Thailand, kita bahas macam-macam di situ lebih dalam lagi. Oke? Sip. Sampai ketemu lagi di review berikutnya dan nantikan terus surprise dari Sineklip. Oke?